Pengelolaan kas negara di Indonesia mulai memperkenalkan reformasi manajemen kas aktif sejak tahun 2010. Untuk bergerak ke arah pengelolaan kas yang lebih efisien, reformasi pengelolaan kas harus mencakup antara lain yang pertama, identifikasi tujuan pengelolaan kas bagi pemerintah dan bagaimana menerjemahkan tujuan tersebut. Yang kedua, pemberian penghargaan kepada pengelola kas yang efisien dalam meminimalkan saldo kas menganggur dan menciptakan kepastian dalam arus kas. Yang ketiga, inovasi dalam metode pembayaran dan penerimaan kas. Yang keempat, peningkatan infrastruktur, sistem perbankan dan sistem informasi, dan yang kelima, integrasi yang lebih erat antara manajemen kas dan manajemen utang. Nah, adapun target reformasi manajemen kas berfokus pada 7 hal, antara lain pembenahan arus utang atau pembiayaan, pembenahan arus kas, pembenahan arus investasi, pembenahan arus modal, pengelolaan rekening bank pemerintah untuk meminimalkan saldo menganggur, peningkatan kualitas proyeksi dan perencanaan kas, dan peningkatan efisiensi biaya operasi pengelolaan kas. Masuk ke fokus yang pertama, yaitu pembenahan arus utang atau debt flows. Dalam pembenahan arus utang ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dimulai dari perumusan kebijakan utang negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Dikatakan bahwa rasio utang sebesar maksimal 60% dari produk domestik bruto atau PDB. Demikian juga dengan faktor pembentuk utang, yaitu defisit anggaran, yang dibatasi maksimal 3% dari PDB. Kebijakan utang negara lainnya adalah pemisahan entitas yang melaksanakan pembayaran utang masing-masing, yaitu pemerintah, bank sentral, dan korporasi. Dalam hal ini adalah BUMN. Pembenahan berikutnya adalah pengaktifan organisasi pengelola utang melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko atau DJPR. Semula, unit ini menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Namun, di tahun 2005 terjadi pemisahan organisasi. Masuk ke pembenahan yang terakhir, yaitu penguatan peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan penerimaan dan pembayaran utang. Dalam hal ini, Bank Indonesia memegang peranan penting dalam pembayaran utang. Fokus yang kedua adalah pembenahan arus kas atau cash flows. Pembenahan arus kas dilakukan melalui penyempurnaan dokumen penganggaran dengan memasukkan proyeksi arus kas secara bulanan untuk penerimaan dan pengeluaran ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Created using Powtoon.